Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Hanifah dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai imunosupresan dan imunomodulan. Tonton videonya sampai selesai ya. Nah, apa sih pengertian dari imunosupresan itu? Imunosupresan yaitu golongan obat yang digunakan untuk menekan atau menurunkan sistem kekebalan tubuh. Golongan obat ini diberikan pada pasien yang menjalani transplantasi organ, misalnya transplantasi ginjal atau hati. Selain itu, obat imunosupresan juga digunakan untuk menangani sejumlah penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, yaitu peradangan kronis pada sendi yang menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan kaku. Psoriasis, yaitu peradangan kronis pada kulit. Ankylosing spondylitis, yaitu peradangan pada tulang belakang. Selanjutnya yaitu peradangan kronis pada saluran pencernaan, yaitu seperti penyakit Crohn dan loiditis ulceratif, asma, serta polip hidung. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat imunosupresan. Mekanisme kerja obat imunosupresan berdasarkan penghambatan atau supresi reaksi umum secara dini. Pada literatur menunjukkan bahwa tempat kerja obat imunosupresan dalam mengatasi selain dengan obat, imunosupresi dapat juga diperoleh dengan memanipulasi jumlah antigen dan antibodi dalam tubuh. Penggunaan imunosupresan bertujuan untuk mendapatkan toleransi spesifik atau terarah, yaitu toleransi terhadap suatu antigen tertentu saja. Alasan dikehendakinya suatu toleransi spesifik dan bukan umum ialah karena toleransi umum itu dapat membahayakan individunya, khususnya memudahkan timbulnya penyakit infeksi berat. Tetapi sayangnya, toleransi spesifik seringkali sulit dicapai. Perlu dimengerti bahwa bila antigen masih terdapat dalam tubuh, reaksi imunologik akan muncul kembali dengan penghentian pemberian imunosupresan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembagian kelas-kelas imunosupresan. Imunosupresan kelas 1 harus diberikan sebelum fase induksi, yaitu sebelum terjadi perangsangan oleh antigen. Jadi kerjanya adalah merusak limfosit imunokompeten atau limfotik. Contohnya yaitu alkylator radiomimetik dan kortikosteroid. Jika diberikan setelah terjadi perangsangan oleh antigen, biasanya tidak diperoleh efek imunosupresif, sehingga respon imun dapat berlanjut terus. Imunosupresan kelas 2 adalah yang harus diberikan dalam fase induksi, biasanya 1 atau 2 hari setelah perangsangan oleh antigen berlangsung. Obat golongan ini bekerja menghambat proses diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten, misalnya antimetabolit. Imunosupresan kelas 3 memiliki sifat imunosupresan kelas 1 maupun kelas 2. Jadi golongan ini dapat menghasilkan imunosupresi bila diberikan sebelum maupun sesudah adanya perangsangan oleh antigen. Berikut adalah pilihan imunosupresan, bisa dilihat di tabel. Nah, dari obat yang tertera dalam tabel tersebut, hanya beberapa saja yang telah lazim digunakan sebagai imunosupresan, yaitu 1. Alkylator, siklofosfamid dan klorembusil. 2. Antimetabolit, antizoprin, dan 6. Mercaptopurine atau analog purin, methotrexate atau analog folat. Yang ketiga yaitu kortikosteroid, prednisolon, prednison, dan yang keempat yaitu siklosporin. Nah, imunosupresan memiliki beberapa efek samping. Yang pertama, demam atau menggigil, nyeri punggung, susah dan sakit ketika buang air kecil, rasa lemah dan lelah yang muncul tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Setelah kita membahas imunosupresan, selanjutnya yaitu mengenai imunomodulator. Imunomodulator adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh baik secara spesifik maupun non-spesifik, dan terjadi induksi non-spesifik baik mekanisme pertahanan seluler maupun humoral. Pertahanan non-spesifik terhadap antigen ini disebut paramunitas dan zat berhubungan dengan penginduksi disebut paraimunitas.
Induktor semacam ini biasanya tidak atau sedikit sekali kerja antigennya. Akan tetapi, sebagian besar bekerja sebagai mitogen, yaitu meningkatkan proliferasi sel yang berperan pada imunitas. Sel tujuan adalah makrofag, granulosit, limfosit T dan B. Karena induktor paramunitas ini bekerja menstimulasi mekanisme pertahanan seluler. Berikut merupakan metode uji aktivitas imunomodulator yang dapat digunakan. 1. Metode bersihan karbon merupakan pengukuran secara spektrofluorometrik laju eliminasi partikel karbon dari daerah hewan. Ini merupakan ukuran aktivitas fagositosis. Yang kedua yaitu uji granulosit. Percobaan in vitro dengan mengukur jumlah sel ragi atau bakteri yang difagositir oleh faksi granulosit yang diperoleh dari serum manusia. Percobaan ini dilakukan di bawah mikroskop. Yang ketiga yaitu bioluminesensi radikal jumlah radikal 02 yang dibebaskan akibat kontak mitogen dengan granulosit atau makrofag, merupakan ukuran besarnya stimulasi yang dicapai. Yang keempat yaitu uji transformasi limfosit T. Suatu populasi limfosit T diinkubasi dengan suatu nitrogen. Timidin bertanda 3H akan masuk ke dalam asam nukleat limfosit 1. Dengan mengukur laju pembentukan dapat ditentukan besarnya stimulasi dibandingkan dengan fitohemaglutinin A, PHA, atau imunomodulator memiliki beberapa persyaratan. Menurut WHO, imunomodulator haruslah memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, secara kimiawi murni atau dapat didefinisikan secara kimia. Secara biologi dapat diuraikan dengan cepat. Tidak bersifat kanserogenik atau kokanserogenik, baik secara akut maupun kronis, tidak toksik, dan tidak mempunyai efek samping farmakologi yang merugikan. Tidak menyebabkan stimulasi yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Sekian videoku kali ini. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.